kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembebasan Kutukan Kota Saranjana. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di dalam rimba yang kelam terletak sebuah kota tua yang dikenal sebagai Kota Saranjana. Kota ini telah terlupakan oleh waktu, ditinggalkan oleh penduduknya yang dulu ramai. Kabut tebal selalu menyelimuti jalanan berbatu dan bangunan yang retak. Legenda menuturkan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai kota ini, membuat siapapun yang masuk tak bisa keluar lagi. Cerita ini dimulai dengan sekelompok mahasiswa yang bernama Ali, Maya, dan Rama yang memutuskan untuk melakukan perjalanan penelitian ke kota Saranjana. Mereka tertarik dengan misteri yang mengelilingi kota itu dan ingin mengungkap kebenaran di balik legenda yang menakutkan. Saat matahari hampir terbenam, mereka tiba di kota Saranjana. Udara terasa dingin dan sunyi, seolah-olah waktu telah membekukan segala sesuatu di tempat ini. Bangunan-bangunan kuno yang runtuh menatap mereka dengan jendela-jendela gelap yang terasa seperti mata yang sedang mengintai. Sungguh atmosfer yang menyeramkan, kata Ali dengan suara gemetar. Maya mengangguk setuju. Tapi inilah yang membuatnya menarik. Kita harus berhati-hati dan tetap bersama. Mereka memasuki jalanan-jalanan sempit di kota Saranjana, menelusuri lorong-lorong yang dipenuhi dengan reruntuhan bangunan. Di tengah kota yang sunyi, mereka mendapati sebuah bangunan tua yang masih utuh. Terasa berbeda dari bangunan-bangunan di sekitarnya, seperti diatur oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka tertarik untuk masuk ke dalamnya. Saat mulai memasuki bangunan itu, udara berubah menjadi semakin mencekam. Suasana di dalamnya berbeda, gelap, dingin, dan hening. Di sudut ruangan terdapat buku-buku kuno dan lukisan-lukisan aneh yang menghiasi dinding. Tiba-tiba sebuah suara bergema di koridor yang terlihat kosong berbunyi nyaring. Apa itu? Tanya Rama dengan suara gemetar. Tetapi tak seorang pun yang menjawab. Suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka berusaha mencari sumber suara, tetapi semakin mereka bergerak, semakin terasa seperti terperangkap di dalam labirin yang tak berujung. Ketika mereka berjalan ke suatu sudut, tiba-tiba semua pintu dan jendela di sekitar mereka tertutup dengan sendirinya. Mereka berusaha membuka pintu, tetapi sia-sia. Ketakutan mulai merayapi pikiran mereka. Saat itulah mereka mendengar suara yang menggelitik di telinga mereka. Suara yang tidak terdengar manusiawi. Sebuah bayangan gelap mulai muncul di dinding, bergerak-gerak seperti entitas yang tak terlihat. Mereka mencoba untuk berlari, tetapi
mereka tampaknya terjebak di tempat yang sama, seolah-olah terperangkap dalam jebakan gaib yang tak terlihat. Ali, Maya, dan Rama merasa semakin terisolasi di dalam bangunan itu, terperangkap dalam kegelapan yang mencekam. Dalam ketakutan yang melanda, Ali, Maya, dan Rama mencoba untuk tetap tenang di tengah kegelapan yang mengelilingi mereka. Mereka meraba-raba dinding mencari jalan keluar, tetapi bangunan itu seolah-olah telah berubah menjadi labirin tanpa ujung. Suara-suara gaib terdengar semakin dekat. Bayangan-bayangan gelap terus muncul di sudut-sudut ruangan, membuat mereka merasa seolah-olah dikelilingi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketegangan semakin meningkat, membuat mereka merasa tertekan oleh kehadiran yang misterius di sekitar mereka. Tidak bisa terus seperti ini, kata Maya dengan suara gemetar. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Namun, usaha mereka tampaknya sia-sia. Setiap pintu yang mereka coba tak bisa dibuka. Setiap jendela yang mereka pukuli tidak ada yang terbuka. Mereka semakin merasa terjebak di dalam bangunan itu, perangkap oleh kekuatan yang tak kasat mata. Saat mereka bingung, tiba-tiba sebuah suara lemah terdengar dari balik salah satu dinding. Mereka menemukan pintu tersembunyi yang membawa mereka ke ruangan tersembunyi di belakangnya. Di sana ada buku-buku kuno yang menjelaskan tentang sejarah kota Saranjana. Mereka menemukan bahwa kota ini telah dihantui oleh seorang penyihir jahat yang menjebak jiwa-jiwa yang lewat di dalam bangunan itu. Untuk mematahkan kutukan itu, mereka harus menemukan artefak kuno yang hilang dan diyakini menyimpan kekuatan untuk mengakhiri kutukan tersebut. Dengan tekad yang baru, Ali, Maya, dan Rama mulai menyusuri kembali bangunan itu. Kali ini, mereka mencari artefak yang diceritakan dalam buku-buku kuno. Mereka melewati lorong-lorong kosong yang gelap, melewati rintangan-rintangan gaib yang menghilangkan mereka, dan akhirnya mereka tiba di ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Di sana, di tengah-tengah ruangan yang gelap, terdapat sebuah peti kuno yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Mereka merasa bahwa inilah artefak yang mereka cari. Namun, saat mereka mencoba mengambil peti itu, suara-suara aneh mulai bergema dan segala penjuru ruangan. Bayangan-bayangan gelap yang muncul semakin banyak, menyelimuti ruangan dengan kegelapan yang menakutkan. Mereka memutuskan apakah mereka akan tetap mencoba untuk mengambil artefak itu dan berusaha mematahkan kutukan, ataukah mereka akan mundur dalam ketakutan yang semakin merayap di dalam diri mereka. Saat mereka berdiri di persimpangan antara harapan dan ketakutan, keputusan mereka akan menjadi penentu. Apakah mereka bisa keluar dari kutukan kota Saranjana atau terjebak selamanya dalam kengerian yang mengintai di dalam bangunan itu? Dalam suasana yang penuh tekanan, Ali, Maya, dan Rama berdiri di hadapan peti kuno yang diyakini menyimpan kekuatan untuk mematahkan kutukan kota Saranjana. Meskipun suara-suara gaib semakin memenuhi ruangan, mereka bertiga merasa bahwa mereka harus mengambil resiko untuk mengakhiri keputusan ini.
Dengan hati-hati, Ali mengulurkan tangannya ke arah peti kuno. Namun, sebelum dia bisa membuka dan menyentuhnya, bayangan-bayangan gelap tiba-tiba mulai bergerak, membentuk spiral yang mencekik ruangan. Suara-suara yang menggema semakin keras, mengisi udara dengan penuh kecemasan yang mematikan. Tapi dengan tekad yang teguh, Ali berhasil meraih peti tersebut. Begitu dia menyentuhnya, ruangan itu langsung terang benderang, memunculkan cahaya terang yang menyilaukan mata mereka sejenak. Suasana yang menakutkan seketika sirna. Namun, kelegaan mereka hanyalah sesaat. Cahaya yang terang tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih gelap dari sebelumnya. Ketika cahaya kembali, mereka menemukan diri mereka berada di luar bangunan, tepat di depan gerbang kota Saranjana. Mereka memandang ke arah bangunan yang dulu mengurung mereka dalam keadaan terjebak. Sekarang bangunan itu tampak mati, tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehadiran kekuatan gaib yang mencekam. Dapatkah kita benar-benar berhasil mematahkan kutukan ini? Maya bertanya dengan perasaan campuran antara lega dan kebingungan. Rama mengangguk. Saya pikir kita berhasil. Bangunan ini tampaknya tidak lagi terjebak dalam kegelapan yang sama seperti sebelumnya. Ali sambil menatap ke arah kota Saranjana yang sekarang sunyi berkata, kita mungkin telah terbebas dan kita telah membebaskan kota ini dari kutukan, tetapi kita tidak akan pernah tahu pasti. Yang jelas kita harus hati-hati dalam perjalanan kita selanjutnya. Mereka meninggalkan kota Saranjana dengan perasaan lega, tetapi cerita dan pengalaman yang mereka alami di dalam kota itu akan selalu menghantui pikiran mereka. Sebuah misteri yang terpecahkan, tetapi juga membawa kesan yang mendalam tentang kekuatan gaib yang dapat mengendalikan dan mengubah segalanya. Ali, Maya, dan Rama berjanji untuk tidak pernah melupakan petualangan yang mereka alami di kota Saranjana. Mereka akan selalu ingat akan keberanian dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi kegelapan yang mencekam. Dan kisah ini akan tetap hidup dalam ikatan mereka sebagai pengingat tentang betapa rapuhnya batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Ali, Maya, dan Rama meninggalkan kota Saranjana dengan perasaan lega. Namun di balik rasa lega itu, ketegangan masih terasa di udara. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kota terdekat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah dan legenda kota Saranjana. Tiba di kota terdekat, mereka memasuki perpustakaan kuno yang kabarnya memiliki catatan sejarah tentang kota Saranjana. Dengan bantuan pustakawan yang ramah, mereka menemukan dokumen kuno yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi di kota Saranjana beberapa abad yang lalu. Dokumen itu menjelaskan bahwa kota Saranjana dulunya adalah tempat yang makmur dan ramai, dipimpin oleh seorang penyihir yang sangat dihormati oleh penduduknya. Namun suatu ketika, sang penyihir tergoda oleh kekuatan gelap dan mencoba menguasai kekuatan gaib yang terlalu besar baginya. Ketika penduduk menolak untuk mendukung keinginannya, sang penyihir marah dan mengutuk kota itu dengan kekuatan gelap.
membuatnya terperangkap dalam zaman yang terisolasi dan mencekam. Hanya artefak kuno yang memiliki kekuatan untuk mematahkan kutukan tersebut. Dengan mengetahui ini, ahli Maya dan Rama menyadari bahwa mereka telah berhasil mengambil artefak kuno yang dibutuhkan untuk memecahkan kutukan-kutukan di kota Saranjana. Mereka merasa lega karena keputusan mereka untuk tidak mundur di hadapan ketakutan telah membawa akibat positif bagi kota itu. Dengan harapan bahwa kutukan telah benar-benar terpecahkan, mereka memutuskan untuk kembali ke kota Saranjana untuk memastikan bahwa kegelapan yang mencekam sudah benar-benar sirna. Ketika mereka kembali ke tempat yang pernah membuat mereka terjebak, mereka merasakan udara yang berbeda. Aura ketakutan yang dulu menyelimuti kota itu telah hilang, digantikan oleh suasana yang lebih ringan dan damai. Kota Saranjana tampak hidup kembali. Cahaya matahari menyinari jalanan yang dulu terlupakan, dan mereka melihat beberapa penduduk kota yang berani kembali membawa harapan akan masa depan yang lebih cerah. Dengan hati yang lega, Ali, Maya, dan Rama mengetahui bahwa petualangan mereka telah membantu membebaskan kota itu dari kutukan yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Mereka meninggalkan kota Saranjana dengan rasa puas dan harapan bahwa kota itu akan kembali menjadi tempat yang ramai dan damai seperti dulu. Pengalaman yang mereka alami di kota Saranjana akan selalu menjadi bagian dari ingatan mereka, mengingatkan atas keberanian mereka dalam menghadapi ketakutan dan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kutukan apapun dapat dipatahkan. Dengan cerita petualangan mereka yang luar biasa ini, Ali, Maya, dan Rama kembali ke kehidupan mereka yang biasa dengan pelajaran yang tak terlupakan tentang kekuatan persahabatan, keberanian, dan tekad yang mengatasi segala rintangan. Demikian akhir cerita dari pembebasan kutukan kota Saranjana. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan saya. Akhir kata, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.